Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara yang dirahmati Allah, dimanapun kita berada, mudah-mudahan kita senantiasa bersyukur dan sehat walafiat. Karena pemerintah mengeluarkan Perpres nomor 59 tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Perpres ini mengamanatkan pelayanan kesehatan peserta BPJS Kesehatan berlaku kelas rawat inap standar atau KRIS. Namun di sisi lain, upaya mewujudkan JKN KRIS justru bisa melahirkan ketidakadilan baru, baik dari sisi ekonomi dan sosial. Dari aspek normatif pun, definisi JKN KRIS masih terbuka ruang untuk diperdebatkan. Dilihat dari sisi kemanusiaan orang sakit dan fakta kesehatan sebagai kebutuhan dasar setiap insan yang negara harus bertanggung jawab langsung secara sepenuhnya terhadap perkara ini, maka bermutu tidaknya layanan kesehatan haruslah dinilai dari segi pelayanan kesehatan itu bisa memberikan kesembuhan segera atau tidak, baik dari sisi medis maupun non-medis berupa berbagai fasilitas fisik. Di lain hal juga dilihat dari pelayanan tersebut diperoleh secara gratis ataukah tidak. Sementara dari sisi konsep saja, KRIS tidak sama sekali bersifat demikian. Oleh karenanya, pernyataan bahwa KRIS sebagai peningkatan mutu pelayanan adalah penegas kesesatan berpikir negara yang selama ini berlangsung dengan keberadaan agenda JKN. Apabila dicermati sebagaimana halnya JKN sebagai kebijakan pokok KRIS, pragmatisme kapitalisme begitu menonjol dalam kebijakan KRIS. Ini adalah konsekuensi logis ketika tata cara berpikir dan berperasaan penguasa tidak pernah bersentuhan dengan wahyunya. Hal ini dikukuhkan oleh kehadirannya sebagai pelaksana sistem kehidupan sekularisme, khususnya sistem politik demokrasi dan sistem ekonomi kapitalisme yang berkelindah dengan politik kekuasaan kapitalisme reinventing government. Akibatnya, relasi rakyat dan penguasa dijiwai spirit bisnis, di samping diliputi kebengisan, nihil empati, dan kelembutan sebagaimana dirasakan saat ini. Penting untuk dicatat, selama industrialisasi dan kepentingan ekonomi menjadi spirit pelayanan kesehatan dan fungsi negara sebagai regulator, tidak akan pernah ada pelayanan kesehatan bermutu yang sesungguhnya. Namun pelayanan seperti inilah yang diterima publik selama kebijakan Universal Health Coverage JKN diterapkan. Masyarakat terbebani premi dan mahalnya biaya perawatan, diskriminatif, kesembuhan buruk, sakit makin parah hingga perjudian nyawa. Badan Kesehatan Kapitalisme WHO sendiri mengakui tentang buruknya kualitas pelayanan seiring pencapaian target UHC tadi. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam laman resminya, 15% dari seluruh kematian atau ada di kisaran 5,7 juta sampai 8,7 juta kematian setiap tahun di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, Indonesia salah satunya, berkaitan dengan buruknya kualitas perawatan. Sementara itu, kebijakan KRIS hanyalah untuk memfasilitasi dua perkara berbahaya tersebut, yakni industrialisasi kesehatan dan fungsi negara yang batil. Alhasil, dengan diterapkannya kebijakan KRIS sebagai bagian dari politik kesehatan kapitalisme, pelayanan kesehatan yang disediakan negara tetap membebani secara finansial, di samping mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa publik. Bahkan dapat dipastikan akan lebih parah lagi seiring makin abainya negara dan kian kuatnya cengkraman kapitalisasi kesehatan berupa kepentingan bisnis BPJS Kesehatan yang dalam hal ini mencegah defisit, kepentingan bisnis asuransi kesehatan swasta melalui skema Coordination of Benefit. Demikian juga bisnis
dalam fasilitas kesehatan, baik rumah sakit swasta maupun rumah sakit pemerintah yang dikelola sesuai konsep bisnis BLU atau BLUD. Tekanan kepentingan bisnis yang juga akan terjadi dari kepentingan korporasi farmasi, baik obat-obatan maupun alat kedokteran dan kesehatan. Saudara yang dirahmati Allah, pelayanan kesehatan berkualitas dalam makna sesungguhnya hanya akan dirasakan publik ketika hidup di bawah naungan kehidupan Islam. Kunci rahasianya ada pada pelayanan kesehatan berikut sistem kesehatan yang steril dari aspek industrialisasi atau bisnis. Ini sehubungan dengan politik kesehatan Islam yang berdiri di atas paradigma sahih yang menihilkan ruang bagi industrialisasi kesehatan. Kesehatan dipandang bukan sebagai persoalan ekonomi, melainkan persoalan insan yang membutuhkan penyelesaian sesuai syariah di samping pandangan sebagai kebutuhan pokok publik. Walhasil, ini menguak fakta buruknya sistem kesehatan kapitalistik. Pelayanan kesehatan berkualitas dalam makna sesungguhnya hanya akan dirasakan publik ketika hidup dalam solusi Islam. Kunci rahasianya ada pada pelayanan kesehatan berikut sistem kesehatan yang steril dari aspek industrialisasi atau bisnis. Ini sehubungan dengan politik kesehatan Islam yang berdiri di atas paradigma sahih yang menihilkan tadi ruang-ruang industrialisasi kesehatan. Kesehatan dipandang bukan sebagai persoalan ekonomi, melainkan persoalan insan yang membutuhkan penyelesaian sesuai syariah di samping pandangan sebagai kebutuhan pokok publik. Tinggalkan pendapat Anda pada kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.